Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam an Ibrahim an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min Allah mal'ah la yaghidhuha nafaqatun sahau al-laila wan nahara ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard la yanqusu ma fi yadihi wa arshuhu 'ala al-ma' wa bi yadihi al-ukhra al-faydu aw al-qabdu yarfa'u wa yakhfidu. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملآه لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna yaminallah mal'a la yaghidhuha nafaqatun sahaa'ul laila wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi wa arshuhu 'alal ma' wa biha bihil ukhra al-faidu awil qabdu yarfa'u wa yakhfidu. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibnu Abdullah bin Ja'far ibnu Najih yang masyhur dengan Ali ibn al-Madini. Maka asalnya adalah Ali ibn Abdullah bin Ja'far. Ali ibn al-Madini Abul Hasan, dia adalah Al-Basri. Nisbah Al-Madini kepada Al-Basri dari Ahlul Iraq, bukan dari Ahlil Madinah. Kalau nisbah kepada Madinah Al-Madani, kalau di sini Al-Madini nisbah kepada negeri di Basrah. Maka beliau adalah imam muhaddis di zamannya, doktor dari penyakit hadis, mengetahui hadis ini sakit, hadis ini berpenyakit, ditinggal dan sebagainya. Maka berkata Abu Hatim, a'lamun nas fi ma'rifatil hadis wal ilal. Dia adalah orang yang paling mengetahui penyakit ilmu hadis dan ilmu penyakit hadis. Dan Al-Uqaili mengatakan hadisuhu mustaqim, maka hadisnya itu sangat kuat. Berkata Abu Daud As-Sijistani, penulis Sahih Abi Daud ataupun Sunan Abi Daud, a'lamu bi ikhtilafil hadis min Ahmad. Maka dia adalah orang yang mengetahui ilmu ikhtilaful hadis, ilmu penyakit hadis, bahkan dari Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun mengakui lam yarwi anhu ba'dal mihnah maka sebagian dari muhaddisin meninggalkan dia setelah terjadi al-mihnah, imtihan Al-Quran makhluk dan sebagainya. Kemudian berkata Imam An-Nasa'i, ka'annallahu khalaqahu lil hadis abu alaihi ijabatahu fil mihnah. Maka seakan-akan Allah itu menciptakan dia untuk ilmu hadis. Namun manusia tidak sempurna. Ditinggal setelah itu oleh kaum muslimin dari periwayatan hadisnya dikarenakan ucapannya tentang al-mihnah, Al-Quran kalamullah,
Maka pada saat itu fitnah besar bagi kaum muslimin, terutama ahli hadis. Maka di antara mereka diancam, barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, maka bisa dipenjara ataupun didera, dihukum. Maka sebagian dari ulama ahli sunnah, tidak ada yang mampu sekedar Imam Ahmad, sehingga dia mengatakan mungkin dengan berbagai cara untuk menyelamatkan diri-diri mereka. Maka akhirnya ada sebagian mengatakan Al-Quran demikian dan demikian. Yang jelas semua dari para ulama pada zaman itu berpegang teguh kepada ucapannya. Namun ada yang sebagian mungkin dikarenakan takut dari deraan dan penjara, ada yang bertadlis. Seperti di antara mereka mengatakan Al-Quran mengisyaratkan dengan tangannya, Zabur, Taurat, Injil, semuanya ini makhluk. Maksudnya tangan, makhluk. Karena memang perkara di sana bukan hanya permasalahan ujian, dites tentang keyakinan sesuai dengan keyakinan imam pada zaman itu atau tidak. Namun permasalahannya dipenjara dan didera dan dicambuk. Maka sebagian para ulama mentadlis, yang diinginkan 5 tadi adalah kalamullah, namun yang diinginkan tadi menghitungnya tangan ini yang makhluk, dan berbagai ragam macam. Maka diakui oleh Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya bahwa keilmuan dari Ali ibnu Madini tidak ada tandingannya di zamannya. Bahkan Imam Al-Bukhari mengakui a'lamu ahli asrihi mastasghartu nafsi ila baina yadayhi. Maka dia adalah alim ulama di ilmu hadis dan penyakit hadis di zamannya, dan aku tidak merasa ketar-ketir dan gentar dan takut kecuali di saat aku di hadapannya. Lihat, Imam Al-Bukhari yang mempunyai ilmu yang sangat kuat di ilmu hadis tidak pernah takut. Mempunyai 1000 guru, tetapi kebanyakan dia lebih kuat ilmu hadisnya dari guru-gurunya yang dia riwayatkan. Namun dia mengakui keilmuan Imam Ali ibn Madini, sehingga dia mengatakan mastasghartu nafsi illa baina yadayhi. Aku tidak merasakan kecil dari semua guru-guruku kecuali di saat aku di hadapan Ali ibn Madini, karena kekuatan ilmu ilal, penyakit hadisnya. Dan banyak ucapan para ulama yang lain kita ringkas. Hadatsana Abdur Razzaq, maka berpindah dari Irak, dari Basrah, Ali ibn Madini kepada ulama ahli Yaman. Maka Ali ibn Madini menjadi alim ulama ahli hadis, di antaranya dikarenakan belajar dengan imam muhaddis bintang kejora Ahlul Yaman. Maka Abdul Razak ibnu Hammam, ibnu Nafi', As-San'ani, Al-Himyari, Al-Yamani. Maka alim ini dari negeri San'a, ibu kota Yaman. Maka di zamannya dia adalah bintang kejora dari muhaddisin di dunia dan di Yaman. Maka beliau telah didatangi para ulama ad-dunya, dan dari kitab beliau yang sampai kepada kita adalah Musannaf Abdur Razzaq dan juga Tafsir Abdur Razzaq, dan kedudukan beliau di kalangan
ulama ahli hadis, beliau adalah imam. Maka Imam Ahmad mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahsana hadisan minhu. Bahwa aku tidak pernah melihat seseorang di zamannya, seseorang yang mempunyai ilmu hadis yang sangat baik. Dan Imam Ahmad mengatakan, la budda min San'a walau tala safar. Maka harus sampai ke San'a meskipun perjalanan yang sangat panjang. Maka kalau dilihat di peta bagaimana Irak di atas dari Saudiyah, pergi ke Yaman di bawah dari Saudiyah, sangat jauh. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu dari Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Dan dia termasuk min azbatin nas dari Ma'mar. Maka berkata Yahya Ibnu Ma'in, asbatu fi hadis Ma'mar min Hisham ibni Yusuf. Maka dia lebih kuat periwayatan hadisnya dari Ma'mar daripada Hisham ibni Yusuf. Dan Hisham ibnu Yusuf termasuk dari asbatin nas Ma'mar. Dan bahkan Ya'qub ibn Syaibah mengatakan siqatun sabtun. Dan Hisham ibn Yusuf As-San'ani yang sama-sama muridnya Ma'mar mengatakan a'lamuna wa ahfaduna. Lihat bagaimana insafnya para ulama sejak dahulu kala. Yang mana keduanya, Hisham ibn Yusuf As-San'ani dan Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, sama-sama dari San'a, sama-sama ulama ahli Yaman, sama-sama murid dari Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Namun di antara mereka tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menjegal. Bahkan mereka saling menganjurkan untuk belajar di antara mereka dari murid-muridnya, dan begitu pun di antara mereka saling mengakui keadaan qadar ilmunya. Maka Hisham ibnu Yusuf As-San'ani yang termasuk min asbatin nas dari Ma'mar mengatakan a'lamuna wa ahfaduna. Abdul Razak itu a'lamuna wa ahfaduna, lebih berilmu dan lebih hafal daripada aku. Namun dengan demikian manusia itu tidak sempurna. Maka dia diberitahukan oleh para ulama bahwa dia mempunyai pemikiran Syiah. Maka banyak para ulama yang mengingkarinya.